Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertemu di dalam firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 19 Juni dan sebelumnya seundang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, kembali kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Tapi sebelumnya kami rindukan tuntunan firman Tuhan yang menuntun kami, dan kiranya renungan kami hari ini menjadi santapan rohani bagi kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, saya bacakan bagi kita. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Amin. Di dalam renungan kita pagi hari ini, kita melihat Petrus dan Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang. Mereka memberitakan Injil bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka memberitakan bahwa bagi orang percaya kepada Yesus ada kehidupan setelah kematian tubuh ini. Dan di ayat yang keempat dikatakan, tetapi di antara orang banyak yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Banyak yang menjadi percaya kepada Yesus. Bahwa di dalam Yesus ada kehidupan, ada kebangkitan. Dan setelah kematian tubuh jasmani kita ini, ada satu kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu masuk surga. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes ditangkap, mereka ditahan, mereka diadili, bahkan mereka diancam dan dilarang keras untuk berbicara tentang Yesus. Namun mereka tidak dapat dihentikan. Alasannya sangat jelas. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat yang ke-20 dikatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak memberitakan Injil Kristus. Itulah yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka diperhadapkan di dalam pengadilan. Mereka sangat yakin bahwa kebutuhan terbesar setiap orang adalah keselamatan dari dosa dan murka Allah. Maka itu saudara, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat, tentang apa yang kami dengar, kata Petrus dan Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang tidak ingin masuk surga. Amin. Keselamatan dibutuhkan oleh semua orang. Bahkan banyak cara yang ditempuh manusia dengan harapan bisa membawa mereka masuk surga. Tetapi ternyata saudara, Alkitab kita mengatakan bahwa kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi oleh siapapun, kecuali hanya percaya kepada Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Maka itu dikatakan saudara Petrus, tidak mungkin kami tidak memberitakan Injil. Tidak mungkin kami tidak memberitakan Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat. Karena ini dibutuhkan oleh manusia.
Ini dibutuhkan oleh semua orang. Keselamatan dibutuhkan setiap orang. Tetapi di mana ada keselamatan itu? Di mana ada kepastian keselamatan itu? Banyak orang menempuh jalan. Banyak orang melakukan segala cara dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan mereka, yaitu terlepas dari murka Allah, terlepas dari surga, terlepas dari dosa dan masuk surga. Dan pagi hari ini, saudaraku, Alkitab ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Agama tidak membawa keselamatan. Agama tidak membawa kita selamat. Tetapi Yesus yang membawa kita selamat. Yesus yang menjamin kita, menjamin keselamatan kita. Mari kita percayakan hidup kita kepada Yesus. Mari kita berjalan bersama dengan Yesus. Mari kita izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Yesus, dipimpin oleh firman Allah. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan firman kami, firman Tuhan pagi hari ini, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.